Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 12 akan membawakan materi melakukan evaluasi atau pengembangan UMKM di era 4.0. Adapun lebih baik kami memperkenalkan diri kami. Saya Gusti Murabagus Pradewangga dengan NIM 19075111298 dan teman saya Roland David Hidayat dengan NIM 19075111255. Baik, materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Melakukan evaluasi UMKM di era 4.0. Industri UMKM 4.0 merupakan era industri yang memanfaatkan teknologi sehingga mempermudah kerja manusia di dalamnya. Penggunaan teknologi pada era industri 4.0 membuat penggunaan waktu menjadi jauh lebih efisien. Pelayanan daring untuk konsumen pada era industri ini juga mempermudah pelaku usaha di mana saja karena ada teknologi yang berperan sebagai revolusi industri 4.0 yang melibatkan berbagai jenis teknologi untuk memberikan kemudahan pada banyak aspek di bidang industri. Beberapa jenis teknologi yang akan memegang peran penting pada revolusi industri ini adalah big data, cyber security, dan sistem integration. Selain itu, masih ada banyak jenis teknologi yang akan berperan pada era industri ini. Internet of Things atau IoT juga menjadi salah satu pilar teknologi yang membutuhkan para era industri 4.0. Juga, industri 4.0 ini tidak hanya menggabungkan toko offline dan online, namun juga memadukan style dan substance yang ada di baliknya. Sederhananya, selain suatu brand harus menerapkan strategi digital, branding yang bagus, mereka juga harus bisa menciptakan konten promosi yang relevan, menarik, dan terkini untuk para pelanggannya. Sebagai contoh, saat ini sudah ada banyak produk yang menggunakan jaringan internet sebagai jalan mengakses informasi, administrasi, atau pembukuan juga sekarang lebih banyak memanfaatkan teknologi dan jaringan internet. Produk yang sudah menggunakan konsep seperti ini dikenal dengan nama Smart Factory. Oke, next. Contoh UMKM di era 4.0. Contohnya bisnis brownies talipuk. Brownies talipuk adalah kue yang memiliki kelebihan yaitu dalam pengolahannya menggunakan tepung yang terbuat dari biji teratai. Dengan digunakannya biji teratai sebagai salah satu bahan dalam brownies ini membuat daya tarik bagi konsumen. Cita rasa yang khas juga menjadi andalan dari brownies talipuk ini. Risiko usaha. Risiko yang mungkin akan terjadi dalam usaha yaitu persaingan dari penguasa yang sama memproduksi brownies berbahan ubi dan juga mutu dari bahan yang diperoleh bisa saja memiliki kualitas rendah atau rusak karena tidak tahan lama sehingga berdampak juga pada kualitas produk yang dihasilkan dan mengakibatkan berkurangnya pembelian produk brownies talipuk. Manfaat evaluasi UMKM dengan SWOT. Beradaptasi dengan teknologi dan zaman. Perubahan zaman dan teknologi yang semakin cepat menuntut setiap bisnis agar dapat beradaptasi dengan cepat, dengan cerdik. Karena itu, analisa ini dapat membantu pelaku usaha dalam melihat masalah-masalah yang ada serta
memikirkan solusi-solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut, memperluas jaringan, dan membangun relasi bisnis. Setiap bisnis perlu membangun relasi bisnis yang kuat dengan memiliki visi dan misi. Tingkatan ini menjadi tingkatan lanjutan yang perlu dilakukan agar memperkuat langkah dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Yang ketiga ada menghindari kerugian. Keuntungan tidak selalu menjadi target utama yang harus diperhatikan oleh seorang pelaku usaha. Hambatan-hambatan yang dapat menghambat laju bisnis juga harus diperhatikan. Analisa SWOT membantu pelaku usaha dalam mencermati kelemahan dan ancaman agar dapat merumuskan strategi yang relevan dengan keadaan bisnis. Yang terakhir ada membuat inovasi dan mengembangkan bisnis. Setiap tahunnya akan muncul pesaing baru atau inovasi baru yang dilakukan oleh kompetitor untuk memenangkan pasar. Karena itu riset eksternal perlu dilakukan dalam melihat tren yang sedang berlangsung serta membuat inovasi baru agar tidak ketinggalan zaman. Yang ketiga ada materi tentang perencanaan ide pengembangan produk UMKM. Yang pertama ada segmenting atau segmentasi pasar adalah dengan menjadikan pembeli sebagai target yang akan dicapai serta produk yang harus penulis buat adalah produk yang dapat dinikmati oleh berbagai kalangan dari masyarakat dengan tingkatan berbeda. Produk ini juga bisa dinikmati dari kalangan anak-anak hingga orang dewasa. Yang kedua ada targeting. Target pasar yang dididik oleh penulis adalah pada kalangan masyarakat baik dari anak-anak maupun orang dewasa. Yang terakhir ada positioning. Agar produk mudah dikenali oleh masyarakat, penulis berinovasi dengan cara membuat sesuatu dengan bahan yang berbeda, yaitu dengan tepung dari biji teratai sehingga memiliki rasa yang khas dan unggul serta berkualitas yang dapat menarik perhatian konsumen untuk membelinya. Sekian dari hasil presentasi kami, akan dilanjutkan dengan sesi diskusi.